Professor Hamam, please share your ideas. What should we do now in Indonesia and in the future? You have 25 minutes or so for your presentation. Time is yours, sir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Very good morning. Thank you very much, Professor Adam, my senior colleagues. I understand that he graduated from Johns Hopkins University, the same alma mater with me. And also Professor Berti, thank you very much for your great presentation. Your presentation would be a great relation for us and also for Indonesian people. Can you hear me? Yes, I can hear. Yes, thank you. Continue. Okay, ladies and gentlemen, today I would like to present my presentation entitled as Global COVID-19 Control, why it works and why it doesn't work. Okay. Ladies and gentlemen, from the epidemiological perspective, COVID-19 is a preventable disease. Those deaths due to COVID-19 is actually a preventable death. The level of morbidity and mortality due to COVID-19 in a country depends very much on the intensity and quality of prevention efforts undertaken by the government or policymakers, and also depending on the awareness of the people in the country, especially the intensity and quality of primary prevention, namely prevention carried out before and to avoid individual exposed to COVID-19. We may have to back to basic philosophy in healthcare, saying that prevention is much cheaper and much better than treatment. Our Vice President, Yusuf Kalla this morning already reminded us to go back to the basic, that prevention is better than treatment. Ladies and gentlemen, in the history of overcoming preventable infectious diseases, primary prevention through vaccination has been proven to be very effective, but the efficacy and the safety of COVID-19 vaccine still takes a long time to be in place and available in sufficient quantities. Before we have adequate vaccine, policies that were not careful, that were too loose, and made people not compliant to the health protocol, and that makes people undisciplined, were very dangerous policies. So, ladies and gentlemen, now we are going to see the COVID-19 in the region of Asia Pacific. To be more friendly and to be more understandable, I would like to speak in Bahasa and also in English, in Gado-Gado. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, ya, jadi saya ingin menyampaikan situasi COVID-19 di Asia Pacific region, ya, sampai dengan 2 Oktober 2020,
yang bisa saya tampilkan seperti ini. Seperti kita lihat di sini, bahwa COVID-19 antar negara-negara di Asia Pasifik itu sangat berbeda. Sejak tanggal 10 April 2020, pemerintah Indonesia telah melaksanakan PSBB atau Large Scale Social Restriction di berbagai daerah, terutama di daerah-daerah yang disebut sebagai epicentrum dari COVID-19 di Indonesia. Akan tetapi, kasus COVID-19 bukannya menurun, tetapi terus naik secara signifikan dari waktu ke waktu, sehingga rekor tertinggi telah mencapai lebih dari 4.300 kasus per hari. Saudara-saudara sekalian, kalau kita lihat di sini, ini adalah COVID-19 di Indonesia yang gambarnya masih terus meningkat, sedangkan di tempat lain, khususnya di China, negara asal dari COVID-19 itu sendiri telah berhasil dan sangat sukses mengendalikan COVID-19 ya, sejak awal-awal. Hanya kurang lebih 4 bulan setelah melakukan, maksud saya 4-5 minggu setelah melakukan lockdown, COVID-19 di China terkendali dan sampai saat ini everything about COVID-19 is under control. Berbeda dengan China, negara lain di Asia Pasifik termasuk Rusia, Amerika Serikat, India, ya, Bangladesh, semuanya sudah mencapai puncaknya, maksud saya. COVID-19 di negara-negara ini sudah mencapai puncaknya, sudah mulai menurun. Jika COVID-19 di sebagian besar negara-negara di dunia, terutama yang ada di Asia Pasifik, seperti Amerika Serikat, Cina, Rusia, Jepang, dan lain-lain, sudah menunjukkan penurunan yang sangat signifikan. Ini gambar-gambarnya, negara-negara Asia, termasuk di sini Vietnam, Papua Nugini, terlebih-lebih Taiwan, tadi yang dipresentasikan oleh Profesor Betty, sudah amat sangat terkendali, Korea Selatan, New Zealand, dan seterusnya. Begitu juga di negara-negara lain, Thailand, Sri Lanka, dan Maldives. Ada 2 negara yang pada saat ini COVID-19 belum mencapai puncak di Asia Pasifik, yaitu negara Myanmar. Yang kita lihat ini dalam gambar ini, Myanmar grafiknya masih terus naik. Dan yang kedua adalah Indonesia. Yang kedua adalah Indonesia. Negara-negara lain di Asia Pasifik umumnya telah mencapai puncak ya, dan sudah menurun. Terutama di India yang baru beberapa hari yang lalu mulai menurun, kurang lebih 1 minggu sampai 10 hari yang lalu mencapai puncak, kemudian beberapa hari terakhir sudah mulai menurun. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, memang testing yang selama ini dipersoalkan jumlahnya antar negara itu berbeda di negara-negara Asia Pasifik. Kalau kita lihat di sini, Singapura merupakan negara yang paling tinggi testingnya. Tapi kalau kita lihat di sini, Taiwan yang sukses dalam menangani COVID-19, jumlah testingnya sebenarnya tidak terlalu besar, bahkan lebih kecil dibandingkan Indonesia. Maknanya ialah bahwa bukan semata-mata testingnya atau jumlah testingnya yang harus kita perbesar, tapi yang harus kita evaluasi adalah efektivitas daripada tracing dan juga kecepatan melakukan isolasi sehingga COVID-19, maksud saya seseorang yang dikonfirmasi sebagai penderita COVID-19 segera dihentikan kemampuan untuk menyebarkan COVID-19 kepada orang-orang lain di sekitarnya. Nah, inilah situasi di Indonesia lebih detail. Saya tampilkan di sini.
Kalau kita lihat di sini, Bapak sekalian, ini yang merah menggambarkan situasi COVID-19 di Indonesia secara keseluruhan. Kemudian yang biru ini adalah menggambarkan DKI Jakarta. Kita lihat di sini secara keseluruhan di Indonesia terus masih naik, ya. Dalam 2 hari sedikit menurun, tapi belakangan kemarin hari kita juga bisa melihat COVID-19 naik lagi masih di atas 4.300-an. Maknanya ialah bahwa masih ada kecenderungan COVID-19 di Indonesia itu menurun. Agak sedikit berbeda di DKI Jakarta setelah dilakukan emergency break pada tanggal 14 September. COVID-19 tidak terus meningkat, tapi agak sedikit tertekan dan mengalami slowing down. Sehingga dalam beberapa hari terakhir, kasus COVID-19-nya mulai melambat lajunya. Nah, ini gambar kalau kita paparkan rata-rata dalam minggu. Ya. Artinya ini adalah average COVID-19 per day per week in DKI Jakarta and also in Indonesia. As you can see here, more clear, ya, bahwa kecenderungan COVID-19 di Indonesia terus meningkat, ya, dan ini yang dalam seminggu terakhir rata-ratanya 4.000 lebih, ya, dan kita bisa lihat ini di DKI Jakarta mengalami slowing down. Jadi slope-nya tidak setajam apa yang terjadi di Indonesia secara keseluruhan. Menggambarkan ada proses slowing down di DKI Jakarta. Ini adalah gambaran kalau kita analisis reproduction rate-nya. Kita masih bisa lihat ini di Jakarta, DKI Jakarta pada belakangan hari reproduction rate-nya lebih kecil daripada 1, menggambarkan bahwa mulai ada slowing down daripada proses penularan itu sendiri. Lain halnya ini di Indonesia, ya, hari-hari ini masih antara 1 sampai dengan 1,15. Maknanya bahwa setiap 100 orang kurang lebih akan bisa menularkan, ya, 100 orang sampai 150 penderita baru. Maknanya apa? Maknanya tentu bahwa proses transmission itu masih berlangsung dalam level yang cukup tinggi. Maka tidak heran dalam beberapa hari ke depan, ya, khususnya di Indonesia secara keseluruhan, bisa diprediksi masih adanya kenaikan dari COVID-19 itu sendiri. Bapak sekalian yang kami hormati, ini adalah gambaran di Jabodetabek, kurang lebih, ya, versus Indonesia. Di sini sedikit lebih tinggi. Dulu saya pernah mengusulkan kepada pemerintah agar supaya Jabodetabek dijadikan satu area kebijakan dalam pengendalian COVID-19. Tapi tampaknya hal itu belum sepenuhnya dilakukan, masih sendiri-sendiri kebijakannya. DKI sendiri, Jawa Barat sendiri, meskipun belakangan sudah mulai muncul diskusi ataupun pemikiran, khususnya ini Pak Luhut Panjaitan yang sudah mengeluarkan statement pentingnya menjadikan Jabodetabek menjadi satu kawasan penanggulangan COVID-19. Karena bagaimanapun Jabodetabek tidak bisa dipisahkan daripada DKI Jakarta. Saudara-saudara sekalian, ini adalah positivity rate, ya, di Indonesia sampai dengan akhir November 30 September. Ya, kita lihat di sini masih 14,4% menunjukkan sekali lagi bahwa transmission process is still ongoing there. Masih ada proses transmisi yang berlangsung di daerah, ya, dalam transmission rate yang cukup tinggi. Ini gambaran COVID-19 dari masing-masing provinsi. Kita lihat ini Sumatera Barat masih sangat tajam, Riau, ya, termasuk di antaranya Jambi. Beberapa daerah sudah
mulai menurun, tapi sekali lagi beberapa daerah lain justru mulai naik lagi, menggambarkan secara keseluruhan ya, kurang lebih sama dengan apa yang sudah disampaikan tadi di slide-slide yang sebelumnya. Ini sekali lagi, ini gambaran daripada reproduction rate di Indonesia. Indonesia bisa tampilkan di sini. Tanggal 30 September kurang lebih 1, tanggal 29 1,02 dan seterusnya. Dan pada pertengahan dari bulan September sedikit lebih tinggi. Jadi Bapak sekalian, dengan demikian, dengan menyitir apa yang disampaikan oleh Bapak JK dan juga apa yang disampaikan oleh Profesor Betty, bahwa pengendalian COVID-19 antar negara itu berbeda. Dan itu sangat tergantung dari banyak hal. Tetapi kalau bisa kita buat summary, negara-negara yang sukses dalam mengendalikan COVID-19 adalah pertama tadi seperti yang disampaikan oleh Prof. Betty, Taiwan is a very good lesson for us, for Indonesian people to control COVID-19. Juga sangat bagus, pelajaran yang sangat bagus bagi bangsa-bangsa di dunia, bagaimana satu negara yang sangat dekat dengan China, sumber dari COVID-19 itu sendiri, tetapi Taiwan bisa mengendalikan COVID-19 dengan sangat baik. Dengan jumlah korban yang sangat sedikit, jauh lebih kecil dibandingkan negara-negara di tetangganya. Pertama ialah bahwa to be successful in controlling COVID-19, a country would need, untuk bisa sukses dalam mengendalikan COVID-19, maka suatu negara memerlukan high alerts and timely response. Dan inilah yang dilakukan oleh Taiwan. Ya. Tadi sebagaimana dipresentasikan oleh Profesor Betty. Dan kita bisa melihat di sini kesuksesan Taiwan di dalam gambar ini. Taiwan telah melakukan high alerts, early warning system, early warning system, memberitahukan kepada rakyatnya pada awal-awal terjadinya COVID-19 persisnya di akhir Desember. Pemerintah Taiwan sudah merespon dengan sangat baik, sangat cepat, dan juga melakukan respon atau tanggapan yang proper, yang sesuai, ya, sehingga dalam waktu yang tidak terlalu lama COVID-19 di Taiwan maksud saya tidak sampai lebih dari 50 per hari, tetapi terus ditekan, dan pada sampai dengan hari ini COVID-19 di Taiwan bisa terkendali dengan baik. Oleh karena apa? Oleh karena satu di antaranya adalah high alerts dan timely response. Yang kedua, a proper and adequate control system. Ya, karena adanya sistem pengendalian COVID-19 yang tepat, ya, dan memadai. Dan hal ini bisa terjadi karena apa? Karena adanya strong and good leadership. Tadi sudah digambarkan betapa hebatnya pemimpin Taiwan, ya, dan diakui sebagai pemimpin dunia yang sulit dicari pembandingnya, terutama di dalam mengendalikan COVID-19. Oleh karena apa? Karena tadi bisa menunjukkan respon yang sangat cepat dan menunjukkan adanya strong and good leadership. Bapak sekalian, strong and good leadership itu merupakan salah satu kunci sukses dalam pengendalian COVID-19. Apa yang dimaksud strong dan good leadership di sini? Paling tidak adalah leadership yang bisa membangun dan menjaga kekompakan, leadership yang mampu mempertajam dan bisa menjadikan fokusnya suatu program.
leadership yang bisa mengawal program tepat waktu dan tepat sasaran, dan seterusnya. Leadership yang bisa menjaga kekompakan seluruh elemen bangsa, kekompakan antar kementerian, kekompakan antara pemerintah pusat dan daerah, kekompakan antara pelaku usaha dan pelaku lainnya di suatu bangsa. Nah, hal yang demikian itu bisa ditunjukkan oleh adanya strong leadership di beberapa negara, terutama China, Taiwan, Korea Selatan, Australia, dan Malaysia. Nah, mungkin bangsa Indonesia perlu menengok apa yang dilakukan oleh para pemimpin di negara-negara tersebut di dalam membangun leadership. Karena jika leadership itu tidak terbangun dengan baik, maka perencanaan, pemikiran, program yang diputuskan oleh pusat atau oleh policy makers tidak akan sampai bisa terlaksana dengan baik di tingkat bawah, tapi justru sebelum itu dilakukan sudah menjadi perdebatan publik, menimbulkan persepsi yang berbeda antar masyarakat, yang semuanya menjadikan kontraproduktif di dalam penanganan COVID-19. Hal demikian saya pikir masih terjadi di Indonesia, dan oleh karena itu menurut saya policy makers di Indonesia dan masyarakat Indonesia pada umumnya harus memperhatikan masalah ini. Yang kedua, proper and adequate control system tentunya memerlukan clear and powerful regulation. Jadi jangan sampai regulation di kita itu hanya regulation, hanya hitam di atas putih, tidak bisa menegakkan aturan di lapangan, tidak bisa menindak orang yang melanggar protokol kesehatan dan sebagainya. Ada aturan, tetapi adanya seperti tidak ada. Nah, itu akan menjadi suatu hal yang ironi di dalam upaya peningkatan keberhasilan menangani COVID-19 di Indonesia. Yang ketiga adalah evidence-based decision making, health-driven and not economic-driven policies. Saya pikir tadi juga sudah disampaikan oleh Profesor Betty bahwa di Taiwan, ya, important decision making, tadi saya baca slide-nya, important decision making itu dibuat atas dasar masukan daripada expert, para ahli di dalam health prevention. Ya, dalam hal ini terutama adalah tentunya kalau di Indonesia ahli-ahli yang dimaksud adalah tentunya adalah para public health professional. Dalam hal ini penting sekali kebijakan-kebijakan dalam pengendalian COVID-19 di negara manapun perlu mendengarkan masukan-masukan yang berharga dari terutama para public health professional, tapi juga para medical expert, ya, para ahli di bidang kesehatan lainnya. Tapi sekali lagi, ya, di Taiwan yang dijalankan terutama sangat memperhatikan masukan-masukan dari public health professional. Nah, Bapak sekalian, yang perlu saya sampaikan juga, mungkin penting bahwa policy itu seharusnya benar-benar health driven, not economic driven policies. Ini yang tadi juga disampaikan oleh Pak JK, pentingnya bahwa kebijakan-kebijakan penanggulangan COVID-19 itu lebih mengutamakan keselamatan dan kesehatan. Dan hal ini Bapak Ibu sekalian terbukti. China dan Vietnam adalah dua negara yang teramat sangat mengedepankan safety and healthy. Kita bisa melihat bagaimana China bisa mengamankan, mengendalikan COVID-19 dari awal, sehingga apa? Sehingga justru ekonomi pertumbuhannya bisa tumbuh. Di saat-saat negara lain di Asia Pasifik mengalami pertumbuhan minus dari -2 sampai -10. Hari ini, seperti yang disampaikan oleh Pak JK, China dan Vietnam adalah dua negara yang ekonominya masih tumbuh, meskipun tidak tinggi, tapi masih positif pada kisaran 2-3%.
menandakan bahwa kebijakan yang benar-benar health driven but not economic driven policies mungkin adalah kebijakan yang lebih tepat diambil oleh negara-negara di Asia Pasifik, termasuk diantaranya negara Indonesia. Berikutnya adalah effective communication. Pentingnya komunikasi yang bagus, berbasis data, yang perlu disampaikan secara reguler, terencana, komunikasi yang transparan untuk masyarakat. Tidak ada data-data yang ditutupi, dipresentasikan apa adanya, sehingga masyarakat bisa mengetahui nature of the COVID-19, sifat alamiah dari COVID-19 itu sendiri. Masyarakat bisa mengetahui dari waktu ke waktu tingkat bahaya dan apa yang sedang diambil, yang sedang dilakukan oleh pemerintah untuk mengendalikan COVID-19 itu sendiri. Akan tetapi jika data-data itu tidak disampaikan secara transparan, mohon maaf, belakangan ada diskusi atau usulan agar data-data, utamanya data kematian, perlu diredefinisi dan seterusnya. Saya pikir itu akan menjadi presiden yang buruk, yang tidak mendidik masyarakat, tetapi membohongi masyarakat, dan punya dampak yang panjang dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang public health, karena itu akan bisa mematikan perkembangan ilmu pengetahuan di Indonesia dan khususnya pengetahuan tentang public health itu sendiri. Selanjutnya, memerlukan sufficient resources and available when needed. Saya pikir ini di Indonesia hari-hari ini sudah tidak terlalu masalah. Tapi dulu awal-awal ada COVID-19, Indonesia pernah kekurangan banyak fasilitas, termasuk diantaranya PCR kit dan sebagainya. Tapi hari-hari ini kita cukup bersyukur bahwa pemerintah Indonesia sudah lebih bagus persiapannya di dalam memenuhi resources. Yang terakhir yang sangat penting adalah high community awareness and participation. Tadi yang disampaikan oleh Prof. Betty adalah sangat berharga buat kita. Masyarakat Taiwan dan Korea Selatan itu terkenal mempunyai etiket yang lebih tinggi. Jika bersin, ya punya etika sendiri, patuh pakai masker, bahkan sejarahnya orang-orang Taiwan dan orang-orang Korea Selatan ketika batuk sebelum ada COVID-19, ketika menderita batuk, ketika menderita flu, sudah membiasakan pakai masker. Hal yang demikian belum terbiasa buat masyarakat Indonesia. Community awareness dan participation ini bisa ditunjukkan mestinya dengan adanya masyarakat yang sangat disiplin, memenuhi protokol kesehatan, mematuhi protokol kesehatan. Pada umumnya kita masih bisa lihat hari ini di banyak tempat di Indonesia, khususnya di tempat-tempat wisata, tempat kuliner, mohon maaf saudara-saudara kita kurang disiplin, ya begitu juga kurang terarahkan oleh yang punya usaha. Pada umumnya pengusaha sering lupa pentingnya mengendalikan disiplin masyarakat, karena pada umumnya pengusaha lebih profit driven, ya. Soal keselamatan kesehatan itu nomor terakhir. Sehingga seringkali jika hal ini tidak lengkapi dengan ketegasan pelaksanaan aturan yang ada termasuk sanksi, maka hal ini akan menjadikan sulit kita lihat di masyarakat Indonesia. Jika hanya mengandalkan masyarakat disiplin tanpa adanya penegakan aturan yang tegas, ya seringkali mohon maaf, ya, paling banter kalau ada orang melanggar, suruh menyapu, suruh push up, kemudian suruh membaca Pancasila. Kalau tidak benar, bahkan ketawa bersama. Tidak ada sanksi. Mestinya kalau sudah melanggar, baca Pancasila salah, itu sanksinya lebih berat lagi. Tapi itu jarang terjadi, jarang kita lihat. Dan hal itu menjadikan disiplin masyarakat lebih sulit dibangun. Dan ini semuanya
punya pengaruh terhadap proses pengendalian COVID-19 di Indonesia. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Thank you very much. And hopefully our presentation will be helpful for us and for Indonesian people. Thank you very much. And thank you, Professor Adam.